Saya, saya perkenalkan diri saya. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Har juga. Saya Hendri, saya tinggal di Denpasar, Bapak Ibu, di Bali. Tepatnya saya di area Ubung ya, kalau tahu terminal Ubung, dan saya di sekitar situ. Jadi saya masih di Kecamatan Denpasar Utara di Kelurahan Ubung. Jadi silakan nanti kalau yang mau main ke Bali, kontak-kontak saya, ya. Kita jalan bersama-sama di Bali, keliling Bali. Ya, latar belakang saya Bapak Ibu sebagai pengusaha konvensional, saya wira swasta ya. Eh, jadi kenapa Swangfor menjadi pilihan saya? Itu saya ibaratkan begini saja Bapak Ibu, sederhananya ya. Kalau saya mau lewat jalan tol ini ya, kalau sebagai pengusaha konvensional, itu saya harus membangun jalan tolnya sendiri, baru saya bisa jalan. Kebayang ya, berapa Ya, biaya yang harus saya keluarkan, tenaga dan pikiran yang harus saya investasikan untuk membangun jalan tol sendiri, gitu kan? Baru saya bisa jalan. Tetapi di Sanghor ini, itu jalan tolnya sudah disediakan, bahkan kendaraannya sudah disediakan. Jadi kita tinggal jalan aja. Jadi sebenarnya kita cuma modal dengkul aja, bisa jalan di bisnis ini. Semuanya disediakan. Ya. Nanti kita akan ulik lebih dalam lagi ya. Ya. Malam ini kan apa namanya, format dari Zoom kali ini sedikit santai seperti podcast, jadi banyak interaktif. Kalau ada pertanyaan langsung aja di chat dan nanti langsung kita jawab gitu ya. Dan ini tidak seperti biasanya Bapak Ibu. Jadi kita santai saja gitu. oke. Itu yang saya bisa simpulkan tadi, apa bedanya pengusaha konvensional itu dibandingkan dengan swangkor. Ya, ibaratnya itu tadi ya. Nah, kalau saya pretelin ya lebih detail lagi, menjadi pengusaha konvensional itu yang pertama dari segi permodalan. Jelas kita harus mengeluarkan modal sendiri. Nah, formula secara umum ya, misalnya kita buka usaha, kita kepengen nih punya income 5 juta per bulan. Itu dana yang harus kita investasikan harus 50 juta. Anunya begitu formula umumnya. Kalau kita ingin income 10 juta per bulan, artinya kita harus punya modal 100 juta. Pertanyaannya dan seterusnya ya. Pertanyaannya sekarang, adakah kita punya modal sebanyak itu? Dan itu pun belum belum jaminan juga ya. Itu akan berhasil. Kadang barangnya tidak laku, ada defect, barangnya cacat, gitu ya. Nah, kita harus produksi lagi gitu ya. Belum lagi di permodalan itu kita harus merekrut karyawan, itu biaya. Kita harus beli sistem di perusahaan itu sendiri, itu juga biaya. Itu dari segi permodalan. Hal lain lagi, kita harus meniadakan sistemnya, ya, sistem manajemennya. Nah, yang saya alami, saya untuk bisa bisa punya sistem keuangan saja, Bapak Ibu, itu saya harus ikut kursus, harus ikut seminar, ya. Dan itu bayar, nggak ada yang gratis, itu semua bayar. Bahkan ada yang 3 hari itu sampai 5 juta gitu, untuk tahu itu. Dan yang lainnya, untuk tahu mengenai manajemen di perusahaan itu. Ya. Nanti saya jelaskan di Sanghor itu bagaimana. Kemudian yang hal lain, kalau jadi pengusaha konvensional itu kita istilahnya single fighter ya. Kita berjuang sendiri. Nggak ada orang yang akan membantu. Kalaupun kita minta bantuan, itu kita harus bayar. Harus kursus, harus sekolah, harus seminar. Ya. Kemudian dari sisi lain adalah mengenai produk. Itu pertanggungjawabannya, produk itu harus ada izinnya. Kalau itu berhubungan dengan BPOM, ya, dengan sertifikasi halal, ya, gitu kan? Itu kita harus usut, harus ada dan harus urus itu. Kalau enggak, barang kita nggak bisa dijual atau dirilis ke pasar. Nah, sekarang bagaimana di Swankor? Pertama,
Permodalan kita nggak perlu modal di Swanghor, nggak ada, gratis, daftarnya gratis gitu ya. Sama sekali nggak ada ini. Ini analogi sederhana ya. Kalau misalkan saya mau jualan nasi goreng, berapa biaya operasional untuk buka nasi goreng itu setiap hari? Saya harus beli minyak, ya kan? Minyak gorengnya itu. Saya harus beli nasinya. Saya harus beli bumbu-bumbunya. Semuanya disiapin. Dan itu saya harus nungguin di sini, ditongkrongin untuk nunggu pelanggan. Bagaimana di Shanghai tidak ada semua itu? Kita nggak perlu mengeluarkan biaya harian, ya. Begitu begitu enaknya ya. Kemudian bagaimana dengan sistem kerja? Di Shanghai semua SOP sudah disiapkan, program kerja sudah disiapkan. Mau yang 111 ya, 337 itu kan, itu semua sudah disiapkan sama Shanghai. Kita nggak perlu menyiapkan sistem kerja, kita nggak perlu menciptakan manajemen perusahaan, kita nggak perlu menyediakan logistik dan sebagainya, kita nggak perlu gudang, kita nggak perlu ngurusin sistem pengirian karena semuanya sudah diurusin oleh Swanghor, ya. Kemudian bagaimana dengan apa namanya, kalau kita ingin eh, belajar atau tahu sistem sistem kerjanya, ada support sistemnya. Dalam hal ini kita di bawah naungan Indosat Bapak, ya. Di situ semuanya gratis. Ikut training, ikut belajar sistemnya, ikut product knowledge-nya, mau tahu produknya, semuanya gratis. Termasuk Zoom malam ini. Ini gratis, diadakan gratis. Jadi kita tinggal datang duduk untuk belajar. Ya, beda sekali dengan yang konvensional. Kalau kita mau tahu sesuatu, itu kita harus bayar, harus hadir di seminar, harus hadir di kursus dan sebagainya. Di sini tidak. Dan di Shanghai ini, Bapak Ibu, kita itu ada di komunitas yang sangat positif, saling mendukung, satu sama lain saling mengisi. Si A tidak bisa apa, si B akan menutupin yang bisa. Begitu sebaliknya. Jadi di sini tidak ada persaingan secara personal, karena semuanya menginginkan kita itu maju. Semuanya saling saling support, gitu. Tidak ada saling sikut di Shanghai ini. Saya yakin Bapak Ibu sudah merasakan yang sudah jadi member dan rajin di apa namanya, aktif di bisnis ini ya. Saya yakin sudah merasakan itu. Ya. Betapa betapa enaknya. Kayak saya misalnya, saya sangat gaptek dengan dunia media sosial. Ya, tidak tahu bagaimana itu bikin konten di TikTok, bagaimana bikin bikin apa namanya, bikin status di WA ya. Akhirnya saya tahu, termasuk bagaimana saya mengelola Zoom. Dan di grup Angsa Emas ini ada Bung Harjanto yang menguasai hal itu. Dan dia dengan ikhlas, dengan senang hati mengajari semua tim di sini. Nah, seperti itulah kira-kira. Dan itu kalau di bisnis konvensional itu nggak ada semuanya. Nggak ada itu. Jadi jadi kita harus berjuang sendiri, untuk bisa kita harus berjuang sendiri. Bagaimana caranya? Tapi kalau di sini malah disediakan semuanya, lengkap dan gratis, gitu. Jadi kurang apa lagi? Jadi itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya. Jadi betapa jauhnya perbedaan gitu ya, antara kita punya usaha sendiri dengan kita join di Swanghor ini. Ya. Jadi di Swanghor ini ya, modalnya cuma kita mau belajar, mau bergerak, ya, mau mengajarkan, ya, ya, mau menduplikasi, itu saja. Yang lainnya sudah disediakan oleh perusahaan. Ya, jadi kita nggak mikirin stok barang, nggak mikirin gudang, nggak mikirin distribusi barang, nggak mikirin pengiriman, ya, nggak mikirin produk dan lain-lain, dan tetek bengeknya itu. Ya. Jadi kita dienakkan di Swanghor ini. Itulah yang membuat saya tertarik. Ini belum ngomongin uh, kekuatan 8P-nya di Swanghor ya, yang nanti kita akan bahas. Ini sebagai apa namanya, membuka saja untuk menghangatkan ruangan ini. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Begitu, Bung Hat. Makasih. Makasih Pak Hendri, jadi sangat gamblang sekali apa yang disampaikan oleh Pak Hendri ya tentang bagaimana sih ribetnya menjalankan bisnis konvensional, di mana belum
menyiapkan modal yang begitu besar, menyiapkan SDM, menyiapkan sistem, menyiapkan banyak sekali perizinan. Kita di Swanghor sudah lengkap sistemnya. Kita tinggal menjalankan, produknya Betul. sudah ada, tidak perlu packing, tidak perlu kirim. Itu semua Betul. sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi kurang apa lagi. Jadi ini termasuk di saya ya, sama seorang karyawan ya. Jadi saya pun menyadari bahwa yang namanya karyawan itu tidak akan berlangsung selamanya. Saya 4 tahun lagi mau pensiun, ceritanya seperti itu. Kalau tidak disiapkan mulai sekarang, wah itu nanti akan menyesal di kemudian hari. Nah, jadi ini kenapa saya tuh sangat fokus lagi untuk menjalankan di bisnis Suwanggor ini. Jadi saya ingin sedikit share ya tentang apa yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi. Jadi ini sih sangat karena ekonominya turun. Saya pikir dia berkepentingan dengan kontrol atas Selat Hormuz. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, saya mohon maaf tadi itu belum tak close-nya ini apa. Jadi itu secara garis besarnya ya Bapak Ibu semuanya tentang apa sih perbedaannya kenapa Pak Hendri mau menjalankan. Lalu pertanyaan kedua Pak Hendri, jadi di luar sana itu banyak sekali tawaran-tawaran ya tentang peluang bisnis di ada sih banyak bisnis yang seolah-olah itu meyakinkan, untungnya sangat Betul. mudah Ya, dijalankan, seolah-olah sangat bonafit. ya. Tetapi kenapa Pak Hendri bisa jatuh hati dengan Swanghor Pak Hendri? Mungkin bisa sampaikan Pak Hendri. Ya, terima kasih Bung Har. Ini kebetulan tadi saya juga ditanya salah satu mitra dari Ketapang ya, Kalimantan. Jadi saya akan mulai dari eh, dia tuh bertanya mengenai MLM. Nah, Jangan. Itu. oke. Ya. Ini ambil Pak. Jadi Bapak Ibu, MLM itu atau network marketing itu dia sebagai suatu strategi atau cara perusahaan untuk memasarkan produknya itu tidak salah. Tidak ada yang salah dengan MLM atau network marketing. Itu adalah cara, teknik, atau strategi pemasaran. Nggak bisa disalahkan. Lalu apa yang salah? Itu adalah kita yang tidak memilih perusahaannya secara tepat. Ya, kita tidak mempelajari profil perusahaannya, perusahaan ini bonafit apa tidak, seberapa lama dia pengalamannya, legalitasnya, segala macam itu. Sudah teruji nggak sistemnya, ya itu. Kemudian produknya berkualitas bagus apa enggak, bisa diserap pasar dengan mudah apa enggak, dibutuhkan orang apa enggak. Kemudian yang tiga dari financial performance ya, kekuatan keuangannya. Dia pernah apa namanya istilah overfit apa enggak? Overfit itu artinya tidak gagal bayar terhadap membernya gitu ya. Nah, itu yang harus kita pelajari benar sebelum kita memutuskan untuk ikut bisnis network marketing ya. Tapi kalau MLM-nya, networking-nya itu jangan disalahkan, itu nggak salah. Itu strategi itu. Bahkan itu adalah saya bilang strategi cerdas dari perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Di sisi lain itu juga cara cerdas kalau kita memilih networking gitu. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kita nggak perlu hal-hal tadi ya, permodalan, gudang segala macam untuk join di network marketing itu, gitu ya. Ya, sehubungan tadi dengan pertanyaannya Bung Har, di luar sana memang banyak banyak sekali tawaran-tawaran itu ya. Tapi itu tadi kita kita kebanyakan itu salah dalam memilih perusahaannya saja. Ya, kadang-kadang perusahaan itu eh, baru beberapa tahun tahu-tahu tutup gitu ya. Atau sistemnya yang memberatkan, ada tutup poin, kemudian harus belanja di awal yang berapa ratusan juta, kemudian ada membership segala macam itu. Kemudian sistem pembagian bonusnya yang tidak adil seperti itu. Itu yang harus kita hati-hati. Ini banyak contohnya. Contohnya yang sekarang lagi hangat dibicarakan. Ada network marketing PTB. Itu collapse. Dia sudah overfit dan sekarang dia ganti sistem itu, ganti merek bahkan. Dan itu
berkeliaran di dunia apa media sosial membahas tentang itu ya. Dan ini makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu ya dalam memilih bisnis MLM. Dan menurut saya Swanghor ini adalah pilihan tepat ya. Perusahaannya sudah 39 tahun. Tidak pernah berganti sistem ya. 39 tahun Bapak Ibu tidak pernah berganti sistem. Saya sendiri pemikirannya sangat luar biasa ini. Berarti sangat teruji sudah itu. Saya sendiri pengalaman saya yang sudah hampir 25 tahun saya berbisnis itu berganti sistem udah berkali-kali kayak main puzzle gitu sudah. Tapi di Swanghor dia konsisten sistemnya tidak pernah berubah. Ini sudah menurut saya tidak ada yang diragukan lagi. Ya. Kemudian dia konsisten dengan produk yang berbasis Ganoderma sekian tahun itu. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi. Ya. Dan dia secara finansial Swanghor ini tidak pernah overfit, tidak pernah nggak bisa bayar bonus-bonus untuk member-membernya. Bahkan dia cenderung royal gitu ya. Lihat sekarang ada trip ke Chengdu dengan gratis, nanti ada ke Mesir, belum lagi uang saku yang diberikan, ada reward mobil dan sebagainya. Ya, menurut saya Swanghor ini pilihan tepat, nggak ada yang diragukan lagi. Ya, perusahaannya sudah bonafit, teruji, produknya produk yang laku di pasaran, kemudian sistemnya tidak pernah berubah-berubah, dan marketing plan-nya sangat mudah, tidak memberatkan, dan kita sama sekali tidak ada dudukan. Apa dia yang dudukan? Nggak ada, karena join-nya pun, gabungnya pun gratis, gitu kan. Dan kita beli barang itu sesuai dengan kebutuhan kita, nggak ada target. Ya. Ini jangan salah Bapak Ibu ya. Di Swanghor itu tidak ada tutup poin. Ya. Yang ada itu perhitungan poin. Ya. Tutup poin itu artinya begini. Tutup poin itu kita ditarget setiap bulan. Misalkan harus ada pembelanjaan 5 juta. Kalau nggak ada 5 juta, nggak dapat apa-apa. Gitu. Itu begitu. Kalau di Swanghor bebas. Kita sendiri yang menentukan ya. Target itu kita sendiri yang menentukan. Mau yang mana. Ya, jadi itu bedanya kira-kira. Jadi berhati-hatilah dalam memilih bisnis, ya, network marketing itu. Kalau MLM-nya nggak salah dengan strategi itu, yang harus kita hati-hati adalah memilih perusahaannya. Ya. Hati-hati dengan 3 hal itu paling tidak ya, profil company-nya, kemudian sistemnya, kemudian produknya. Paling tidak 3 hal ini harus kita paham benar sebelum memutuskan untuk bergabung. Begitu kira-kira Bung Har. Ya, makasih Pak Hendrik. Jadi kita jelas bicara dengan Swanghor itu, kita akan kembali saya sharing tentang bagaimana sih yang namanya bisnis yang ideal itu seperti apa. Ini saya sharingkan ya tentang bisnis yang ideal. Jadi yang pertama adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendri, modal kecil dan resikonya sangat minim. Ini adalah ada juga di dalam Swanghor. Bisa bayangkan, bergabung dengan Swanghor itu adalah gratis. Tidak ada kewajiban membeli produk pada saat bergabung. Tidak ada tutup poin. Dan juga sangat risiko minim modalnya, hanya kita beli produk untuk kita konsumsi diri kita sendiri. Nah, ini adalah risiko yang sebenarnya tidak ada stok produk di rumah. Nah, ini sangat minim, makanya kalau kita ada kewajiban stok produk di rumah, kemungkinan barangnya akan kadaluarsa. Yang kedua, potensi penghasilannya besar. Nah, ini yang penting adalah bagaimana komitmen kita, keberlangsungan kita, semangat kita dalam menjalankan bisnis ini, maka penghasilan ini akan mengikutinya. Karena kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Hendri, kita berjalan bukan sendiri, tapi kita berjalan secara tim. Nah, kalau kita berjalan sendiri, maka nanti kita akan kelelahan di perjalanan dan juga kita akan ngos-ngosan sendirinya. Yang ketiga adalah produk berulang dan habis. Ini kita bersyukur kepada Swanghor, produknya sangat dibutuhkan oleh orang setiap hari. Tidak ada orang yang tidak gosok gigi kecuali orang tidak punya gigi dan orang gila. Dan orang masih kecil itu tidak punya gigi. Dan produknya dipakai oleh orang dan habis dipakai. Mungkin di luar sana ada perusahaan yang produknya mungkin dipakai oleh orang setiap hari tidak, tetapi tidak habis. Contohnya perusahaan parfum. Beli satu parfum mungkin cukup 5 bulan, 6 bulan atau 1 tahun. Tetapi orang ngopi satu hari bisa 3-4 kali
Ini sangat luar biasa produk di Swangor. Apalagi odol yang ajaib bisa dipakai oleh apapun, masalah tentang kulit, masalah jerawat, masalah sakit gigi dan sebagainya. Dan yang keempat adalah kita sudah ada sistem sehingga tinggal menjalankan. Nah, ini luar biasanya namanya Bini Ida itu semua ada di Swangor. Ini garis besar yang kedua adalah slide tentang tadi disampaikan oleh Pak Hendri. Jadi ini saya perbandingkan adalah 3 model yang ada di sekeliling kita. Yang satu adalah bisnis konvensional, sebagaimana Pak Hendri tekuni sekarang. Dan juga ada bisnis franchise yang bertebar di sekeliling kita. Ada A, ada I, dan macam-macam. Dan yang satu adalah bisnis multi level. Nah, multi level juga banyak berkembang di luar sana, banyak macam-macamnya, banyak produknya, sampai umroh, sampai macam-macam dibuat multi level. Ternyata ini dari segi modal sendiri, yang ini pertama kita mau bicara multi level secara umum Bapak Ibu semua. Jadi modal awalnya kita relatif kecil, resikonya lebih rendah daripada franchise maupun konvensional. Sistemnya kalau konvensional sebagaimana tadi Pak Hendri itu sampaikan bangun sendiri, jungkir balik sendiri. Kan di franchise juga sudah ada sistem baku. Nah, yang ketiga adalah kita sistemnya sudah tersedia, kita tinggal mudah untuk melakukan. Dan yang pengelolaannya, kalau konvensional dikelola sendiri, rugi sendiri, untung sendiri, dan juga susah sedih sendiri. Tetapi di Swangor maka kita akan fleksibel, bisa kerjakan sendiri, bisa kerjakan dengan tim. Ini sangat fleksibel bagaimana kita memudahkan membangun jaringan. Dan yang ini potensi penghasilan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau yang di konvensional mungkin terbatas, bagaimana tadi Pak Hendri, mau untung 10 juta kita harus modal sekian, mau untung sekian modal sekian, tetapi kalau di franchise juga terbatas karena dibatasi oleh SOP dari yang punya franchise. Tetapi di MLM sendiri tidak terbatas, tergantung kita, kemampuan kita dalam melakukannya. Jadi secara ini kesimpulannya, bisnis konvensional cocok untuk ingin kerja keras yang berani menanggung resiko besar. Silakan Mbak Ibu Uma, kalau resikonya tanggung besar, bisnis konvensional. Tetapi kalau ada yang mudah, yang potensinya lebih besar, maka Bapak Ibu harus tahu. Nah, ini bicara masalah model bisnis, nanti kita akan diskusi lebih dalam. Yang berikutnya adalah tentang, nah ini perbedaan Bapak. Yang tadi disampaikan, kita Pak Hendri tadi disampaikan, di luar sana itu ada banyak sekali model-model MLM secara umum. Kalau Bapak Ibu ditanya, Swangor itu apakah MLM? Iya, ya memang itu MLM sistemnya, membangun jaringannya. Tetapi kita punya beberapa perbedaannya. Yang pertama, bergabung gratis. Kalau di luar sana banyak MLM bergabung harus pakai admin, harus membeli produk dalam jumlah tertentu atau paket tertentu. Dan juga ada target bulan, di sini tidak ada. Ada tutup poin, di sini tidak ada. Dan marketing plan-nya yang sangat luar biasa, selama 39 tahun tidak pernah berganti marketing plan. Dan ini yang penting adalah yang terakhir ini, kenapa orang gagal menjalankan multi level, karena orang itu banyak tidak bisa melakukan duplikasi. Karena orang tidak melakukan duplikasi karena apa? Yang pertama, produknya mahal, produknya tidak begitu bermanfaat, produknya tidak dipakai orang seharian, dan banyak sekali masalah-masalah yang lain. Tetapi di Swangor sistemnya sudah ada, produknya sudah siap, dan dipakai ulang setiap hari, harganya terjangkau, bergabung gratis. Nah, ini kelebihan-kelebihannya kenapa kita memilih jenis di Swangor. Ini kesimpulan daripada tadi disampaikan oleh Pak Hendri. Nah, ini untuk sesi berikutnya. Nanti silakan Bapak Ibu semua bisa membuka mic atau dengan chat ya. Kalau yang mau ditanyakan tentang seputar Swangor yang berkaitan erat dengan mungkin latar belakang kami ya, dari seorang karyawan maupun dengan Pak Hendri seorang pengusaha. Jadi gitu. Jadi pola pikir kita nanti karena Bapak Ibu di lapangan akan ketemu dengan orang-orang yang seperti saya, seperti Pak Hendri, mungkin seperti PNS, seperti Pak Tio, pejabat dan sebagainya gitu. Dan tentu bagaimana menghadapinya, tentunya ada trik-trik sendiri. Kalau orang karyawan yang diingatkan adalah tentang pensiun, persiapan pensiun, tentang kesehatan.
Nah, kalau dari pengusaha nanti bisa tanyakan tentang masalah apa keberlangsungan pengusaha. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ekonomi dunia maupun ekonomi Indonesia saat ini kalau banyak orang berkatakan bukan apa sedang tidak baik-baik saja. Nah, itu menandakan perlu kita kesiapan mental, kesiapan bisnis dagang dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu semuanya yang akan ditanyakan. Bapak Hendri mau menambahkan yang belum kita sampaikan. Silakan Pak Hendri. Ya, yang perlu saya tambahkan ini penting juga Bapak Ibu ya. Dari semua kemudahan yang ada di Swanghor itu bukan berarti ini adalah skema cepat kaya ya. Swanghor ini murni bisnis ya, murni bisnis konsumsi harian. Jadi bukan skema cepat kaya atau yang lain-lain yang aneh-aneh lah. Makanya salah satu hal yang memang saya pertimbangkan di sini di Swanghor ini, karena ini memang bisnis murni dari penghasilan yang saya pertama dapat itu berapa, kemudian bulan kedua berapa, ketiga berapa, itu ada jenjangnya. Gitu. Tidak tahu-tahu besar. Gitu. Tahu-tahu besar, habis itu tahu-tahu hilang. Gitu. Seperti MLM yang di sebelah itu. Nah, di Swanghor ini tidak. Jadi memang harus kita perjuangkan. Ada ikhtiar yang harus kita lakukan untuk mencapai level tertentu yang berkenaan dengan income. Jadi tidak serta-merta ada. Hal lain yang mungkin supaya lebih yakin Bapak Ibu ya, di Swanghor ini di Indonesia itu sudah ada 6 kantor dan warehouse. Ya. Nanti ditanya ke sponsornya di mana saja itu. Ya. Yang jelas di Jakarta ada, Medan ada. Kemudian nanti rencananya akan ada di Surabaya. Nah ini nanti kabar gembira bagi teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur, maka nanti pengiriman akan menjadi lebih cepat. Ya. Dan bisa jadi nanti mudah-mudahan ya tabel untuk harga pengiriman itu mungkin akan direview ya karena semakin dekat. Ya, kayak saya dari Surabaya Bali itu cuman sekitar berapa? 6 jam perjalanan. Ya, mungkin bisa lebih cepat dan lebih murah ongkirnya nanti. Nah, kalau ditanya kantornya Swanghor di mana itu Bapak Ibu harus hafal itu. Ada berapa, di mana saja. Kalau yang lainnya nggak ada ya. Nggak ada. Wah, kantornya di mana gitu, nggak jelas. Kalau di Swanghor ada, di Indonesia ada. Ya, kita bisa cek, kita bisa datengin, kita bisa belanja di situ bahkan. Saya ke Jakarta waktu Oktober tahun lalu, di situ saya tahu kantornya dan saya sempat belanja dan ikut seminar juga di situ Bapak Ibu. Ya. Jadi hal yang perlu kita pertanyakan waktu kita sebelum gabung dengan apa namanya dengan bisnis network itu adalah keberadaan fisik daripada kantor manajemen itu sendiri atau warehouse itu sendiri. Kira-kira begitu sebagai tambahan. Ya, makasih Pak Henry. Jadi tadi saya mau menggarisbawahi lagi bahwa kita bukan bisnis hanya di dunia maya, tapi di dunia nyata kantornya didatangi betul-betul ada. Ini kalau teman-teman yang tinggal di Surabaya nanti di bulan ini kita akan ada di Surabaya. Nanti Bapak Ibu semua kita bisa bergabung, bisa melihat sendiri kantor yang baru dibuka di Jawa Timur. Memang kebanyakan kantor itu karena berkembang awal-awal Swanghor di daerah Sumatera, Pak ini juara Sumatera di Betul. Pekanbaru, di Tanjung Betul. Balai, di Batam, di Palembang, dan di mana di Jakarta sendiri kantor pusatnya. Nah ini baru mau buka di Surabaya. Nah Ya. ini saya menambahkan kembali tentang ini yang perlu kita ingatkan kepada terutama orang-orang yang saat ini masih menjalankan sebuah bisnis maupun menjalankan sebuah di profesi sebagai karyawan. Ini barangkali nanti kita bisa sharing ya tentang apa sih bahayanya kalau kita masih di dalam zona nyaman. Yang pertama adalah karena kita sudah merasa cukup, merasa terpenuhi semua kebutuhan, semua kesehatan, maka kita tidak akan tumbuh. Nah ini yang menjadi. Nah tahu-tahu setelah lagi kita akan tiba suatu saatnya kita akan berhenti semuanya. Nah ini pertama. Yang kedua, orang yang ada di zona nyaman akan ada peluang di depan matanya
matanya tertutup, itu sudah ada mental block. Itu mungkin bayangannya, oh penipuan, bini recehan, bisnis kopi. Nah, padahal di luar itu sangat luar biasa sekali. Kalau saya lihat ya, saya mungkin bekerja sudah 20 tahun dengan Bu Yulia yang belum 8 bulan ya, itu lebih besar lagi dari Suwangur. Nah, peluang-peluang ini kalau kita di zona nyaman, kita akan tertutup. Nah, ini waspada perlu kita ingatkan. Yang ketiga adalah mental kita lemah, takut rugi, takut melangkah, dan sebagainya. Nah, ini karena masalah mentality ini perlu kita bangun kembali, terutama kepada teman-teman yang di sini sebagai karyawan. Mari kita serius siapkan semuanya. Dan yang berikutnya adalah kalah oleh perubahan zaman. Zaman sekarang sudah berubah, semua serba online, serba AI. Kalau kita tidak mengikutinya, maka kita akan tinggal jauh di belakang. Jadi yang tidak berkembang akan tertinggal. Kalau kita masih terlalu berkutat di zona nyaman. Sekali lagi ini penting untuk kita sampaikan dan penting untuk kita renungkan, kita bisa evaluasi apakah kita, keluarga kita masih dalam kondisi seperti ini. Nah, ini dengan Swanghor ini kita kesempatan untuk kita bangkit kembali, bangkit untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik, yang jadi penghasilan yang baik itu bukan besar kecilnya, tetapi yang berkelanjutan. Nah, ini kuncinya. Itu Pak Hendri yang saya tambahkan tentang di zona nyaman ini. Ya, Untuk ada tambah lagi Pak Hendri, silakan Pak Hendri. ya, zona nyaman ini seperti penyakit Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak bisa beranjak dari zona nyaman ini, maka nanti di kedepannya kita tidak akan nyaman hidup kita itu. Percaya atau tidak itu akan terjadi. Lihatlah di sekitar kita ya. Karena begini, permasalahan di kita sendiri lah ya. Kita itu kan nggak punya akses, nggak semua orang punya akses terhadap asuransi hari tua. Entah mereka tidak tahu caranya, entah mereka nggak punya dananya. Ya, sehingga pada saat hari tua itu tidak ada yang menanggung biaya tuanya. Kerja sudah nggak kuat ya, mau mau kebutuhannya tetap berjalan gitu kan. Keseharian kita di lingkungan kita aja lihat. Karena saya bicara begini karena saya sering lihat ada orang tua yang tidak diurus oleh anaknya karena anaknya merantau di mana orang tuanya nggak terurus. Coba bayangkan kalau misalnya si bapak ini punya penghasilan di hari tua itu, punya passive income, ya insya Allah dia akan lebih nyaman, ya. Kira-kira seperti itu. Makanya zona nyaman ini menurut saya penyakit, harus kita hilangkan, harus kita kubur, dan kita bergerak untuk maju. Dan hal lain, ini soal mentalitas ini ya, soal apa namanya, membuka mental block itu, Bung Har. Itu memang seperti apa ya saya bilang. Saya juga kadang-kadang heran. Ada seorang ibu di pedalaman Kalimantan. Dia kerjanya setiap hari cuman ke kebun. Tetapi punya kesadaran bisnis yang luar biasa. Dia hari ini saya cek sudah 400 PV. Kebayang. Sementara mitra yang lain itu yang tingkat pendidikannya lebih tinggi dan punya pengalaman profesional tinggi, nggak bergerak. Nah, gimana menjawabnya ini? Makanya betul yang disampaikan Bung Hari. Ini masalah mental block. Masalah mau atau tidak meninggalkan zona nyaman itu sendiri. Jadi apa yang bisa menguatkan kita supaya kita mau bergerak meninggalkan zona nyaman adalah impian kita, cita-cita kita itu sendiri. Nah, itu aja Bung Har tambahannya. Oke, makasih Pak Hendri atas tambahannya. Ini memang menjadi PR kita semuanya ya, karena di lingkungan kita banyak orang yang bilangnya sih perlu penghasilan tambahan, perlu kebutuhan sumber naik, nggak cukup. Tetapi saat dikasih sebuah peluang, wah sudah tertutup sendiri semuanya. Itu sing bohongan lah, sing diminta data nggak mau lah, sing nggak mau menunda-nunda minggu depan, bulan depan. Saya punya mitra yang mungkin menunda-nunda itu. Nah, itu penyakitnya menunda-nunda ini yang menjadi suatu masalah karena kita tidak tahu loh apa yang akan terjadi besok pagi, kita nggak tahu loh. Jadi makanya kita jangan sampai, kalau sebisa mungkin kita lakukan sekarang,
bergabung kalau kita belum bergerak gitu. Mungkin sekarang lanjutkan kita diskusi ya, mungkin dari Bapak Ibu semua yang ingin sesuatu hal yang ditanyakan, disaringkan, silakan kita buka mic-nya ya, silakan kita open. Jadi Bapak Ibu bebas untuk kita sharing pada malam hari ini. Semoga minimal ya kita kalau kita sesuatu bisa diberikan, sharingkan kepada orang lain, siapa tahu bermanfaat itu hal yang mulia buat. Nggak di mute punya Mama Ran. Silakan yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya kepada Pak Hendri maupun ke saya maupun kepada tim-tim player yang lain yang hadir pada malam hari ini. Ini juga ada juga para tim player Bu Erma, Bu Ireng, Bu Nikita, Bu Siti, dan Pak siapa lagi ini. Ini ada Ya, silakan. pertanyaan, Pak. Ada alamat kantornya di Sumatera. Chat atau Silakan. lewat ini buka mic, silakan Bapak Ibu semuanya buka untuk sesi kita sharing ya untuk malam hari ini. Kita jawab yang di chat ya, Bung Har. Oke, ini ada satu Pak, bagaimana meyakinkan mitra yang belum mencapai 400 PV supaya lebih semangat Pak, gimana di chat Pak? Di atasnya itu ada lagi tuh Mas. Alamat kantornya di Sumatera Selatan, Palembang di mana? Oh, yang di Palembang itu di jalan Palembang ya, di jalan ISA Komplek Taman Harapan Indah Blok C ya. Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Bisa dicatat ya mungkin yang bertanya ya, siapa? Nanti juga saya share di grup ya Pak ya. Jadi kantor cabang di ya saya share ya. Catat ini nanti saya share semuanya nanti semua tahu. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana meyakinkan mitra yang belum mencapai 400 PV supaya lebih semangat. Ya harus bekerja keras lagi supaya mencapai 400 PV. Nanti setelah mencapai 400 PV dapat bonus jadi semangat. Cuman teknisnya itu kita memang jangan berhenti untuk apa namanya syiar. Terus berbagi. Di luar sana banyak orang yang perlu sehat dan perlu informasi di mana untuk mencari income tambahan dengan mudah. Saya pribadi nggak ribet-ribet untuk mengenalkan ini. Saya lihat latar belakang dari orang yang saya hadapin ini kira-kira dia perlu apa. Apakah dia perlu sehat atau perlu income tambahan. Kalau dia pada saat kita berbicara itu ya, dia kira-kira ada keluhan apa, saya masuk langsung ke kopinya atau ke odolnya. Kalau dia perlu misalkan keluhan dengan keadaan ekonomi yang perlu income tambahan, saya langsung masuk ke peluang bisnisnya. Begitu saja Bapak Ibu. Jadi jangan pikirkan orang itu akan join apa tidak, itu akan berat di kita itu. Ya. Itu bukan ranah kita, itu ranah yang maha kuasa. Biar dia yang maha membolak-balikkan hati. Orang ini mau join apa enggak. Tugas kita hanya menyampaikan, hanya syiar kebaikan ini. Dua hal yang kita sampaikan, supaya orang sehat, supaya orang sejahtera. Ya. Terus bicara. Sore ini saya ketemu dengan yang punya pemilik restoka di Kuta. Dia nggak tertarik sama bisnisnya kan, dia bilang jibul segala macam. Tapi dia konsumsi kopinya. Dia mau kopinya. Ya. Tadi 2 box sudah diambil sama dia. Begitu saja Bapak Ibu. Kita nggak diambil peluang bisnisnya, kopinya yang kita tawarkan. Karena produknya memang luar biasa kopi juara ini. Dengan kandungan ganodermanya itu sudah terbukti. Banyak testimoni yang bisa kita saksikan ya. Orang bisa sembuh dari segala macam penyakit itu. Ya. Tapi begini Bapak Ibu, kalau ditanya apakah ada bukti medis bahwa kopi juara ini bisa menyembuhkan ini itu, bilang tidak ada karena ini herbal. Kalau herbal itu memang nggak ada klaim medis Bapak Ibu ya. Tidak ada. Yang kita bisa tunjukkan adalah testimoni. Makanya kumpulkan itu testimoni yang bagus-bagus, disimpan di HP-nya Bapak Ibu ya. Orang punya asam lambung segala macam itu disimpan di HP-nya. Kalau pas prospek itu yang ditunjukkan. Ini loh testimoni dari Ibu B, Ibu C, Bapak A gitu yang punya keluhan ini. Jadi kalau klaim medis ya nggak ada memang karena ini herbal. Jadi yang bukti itu ya testimoni itu atau kesaksian itu Bapak.
Gitu kira-kira Bung Har. Ada yang lain? Terima kasih Pak Hendri. Ya kan saya ingin menambahkan ya tentang meyakinkan mitra untuk mencapai 400 PV. Itu kalau mitra itu suruh belanja sendiri 400 PV, banyak mitra-mitra yang keberatan. Nah, salah satunya adalah bagaimana mitra itu mencari mitra-mitra baru. Dan salah Ya, satu yang paling itu buat konten. Nah, sekali lagi sangat penting. Itu dari konten yang saya bikin tiap hari itu rata-rata itu yang chatting minta penjelasan itu jadi konten itu walaupun kita bekerja 24 jam. Jadi ini sangat efektif kalau kita mau mencari mitra-mitra baru dan itu tidak terbatas pada tetangga kita, tempat kerja kita. Makanya mitra-mitra saya itu saya bukan untuk sombong ya, ini mitra saya itu dari Papua sampai Aceh itu rata-rata semua dari konten yang terjadi hubungi saya follow up karena saya kadang-kadang ya kadang-kadang pas kerja tidak saya follow up secara langsung, ada yang besoknya dan sebagainya, itu semua dari konten. Makanya teman-teman kalau untuk menambah PV itu banyak mitra. Jadi kalau mitra itu banyak, insya Allah nanti akan PV itu naik dengan sendirinya. Ini lanjut dengan pertanyaan kedua, selanjutnya tentang apakah di Lampung sudah ada kantornya. Di Lampung belum Pak Hendri ya, Lampung ya. Lampung belum. Untuk Semarang dan Jogja kelanjutannya kantornya ya kita doakan semoga segera dibuka ya setelah di Surabaya karena kita juga perusahaan akan mensurvei tentang seberapa besar di daerah itu mitra-mitranya dan kebutuhan produk-produknya. Jadi doakan semua di kota-kota besar di Jawa terutama, di luar Jawa juga, di Bandung, Semarang, Jogja, dan sebagainya. Ini sudah mulai dari Surabaya, semoga segera buka di kantor-kantor yang lain. Lanjutnya tentang ya, ini. Saya mau tanya kalau di Indonesia bagian timur khususnya Papua pengiriman paketnya agak lambat kurang lebih 2 mingguan. Sekali lagi kemarin kita sudah disampaikan oleh Pak Tio ya tentang bagaimana mekanisme pengiriman itu. Dan Swanghor punya kontrak dengan Tiki sama First Logistik yang memang jaringan di luar, terutama First Logistik di luar pulau itu sangat minim. Jadi kemarin saya juga ngirim ke Agat itu sampai 19 hari itu berapa itu lebih pada sampai Maluku di kepulauan itu sampai 1 bulan. Memang jaringan di sana itu memang sangat minim, terutama di daerah-daerah kepulauan. Nah, kita juga sampaikan ke Janjeman lewat CS, saya juga sampaikan ke Pak Tio juga sampaikan, dan harapannya juga ke depan semoga menjadi perhatian semuanya ya. Makanya di daerah luar Jawa itu banyak di Papua itu nyetok produk itu supaya semua tersedia kalau ada mitra-mitra baru. Jadi memang keterlambatan itu bukan karena Swanghor ya. Swanghor begitu pesan sebelum jam 11 selain hari Sabtu Minggu akan dikirim di hari itu juga. Bisa dicek di tracking di saat di faktur pemulihan kita, di faktur di website kita bisa tracking. Swanghor tidak pernah melambatkan pengiriman produk. Nah, yang masalah itu memang di kurir. Jadi kita sudah sampaikan ke manajemen tentang masalah kurir ini. Silakan Pak Hendri, menambahi Pak Hendri. Ya, betul ya. Memang yang sering terjadi itu di daerah yang agak jauh ya, di pedalaman. Nah, Tiki itu misalkan hanya sampai kepada kota besar itu. Nah, kalau sampai masuk ke pelosok itu akan di forward lagi pakai ekspedisi yang lain yang sampai ke sana. Nah, itu yang makan waktu itu. Nah, itu memang kita harus bersabar gitu ya, Bapak Ibu, kita positif saja supaya tidak mengganggu pikiran gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti akan ada tindakan dari manajemen Swanghor supaya ini bisa lebih cepat ke daerah-daerah yang lebih jauh dari Jakarta gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti kalau di Surabaya sudah ada bisa lebih cepat saya yakin. Logikanya seperti itu. Lanjut ada pertanyaan dari Bu Desnawati. Ya. Assalamualaikum, izin Pak, saya mau baru bergabung dan saya belum tahu bagaimana cara alur dan membentuk jaringan kita. Mungkin Ya.
Jaringan kita ini adalah sistem Matahari Plus, Bapak Ibu ya. Jadi rekrut aja sebanyak-banyaknya. Kemudian misalkan sudah dapat misalkan 12 orang. Kemudian itu dipilih 3 yang kira-kira menurut Bapak Ibu itu akan potensi dia bergerak dan dan mau aktif. Nah, dari ketiga ini nanti dia diarahkan untuk membentuk 3 jalur terus ke kedalaman mainnya itu. Jadi ada 3 A, B, C ya. Kemudian kalau dapat member baru masukkan ke A. Ada lagi masukkan ke B. Jadi tusuk sate terus saja gitu. Sampai ini menguat, sampai tercipta elit masing-masing. Nah, kalau sudah tercipta elit dari ketiga jalur ini, baru kita akan membentuk ketiga yang kedua. Kira-kira jelas nggak ya saya jelaskan begini? Kira-kira begitu, Bapak Ibu ya. Kenapa harus 3 jalur kuat? Supaya kita ada pemasukan nanti di sini. Dan dengan 3 jalur kuat ini, itu nanti income-nya stabil dan gemuk gitu ya. Itu ini juga bukan dari saya saja, tapi dari mentor-mentor kita mengajarkan seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Oke, masih Pak Hendri. Jadi saya menambahkan tentang orang yang baru bergabung. Jadi apa yang harus dilakukan? Di samping tadi sampaikan tentang membentuk jaringan seperti apa. Dan yang perlu dilakukan pertama adalah mengikuti panduan dasar bagaimana menjalankan daripada website login. Yang pertama adalah bisa login sendiri. Caranya panduannya sudah kita sampaikan di setiap habis daftar. Yang kedua adalah tentang mengganti password. Yang karena password pertama kan pakai nomor KTP. Yang ketiga adalah bagaimana kita mendaftarkan mitra baru. Nah, bagaimana kalau kita mendapatkan jaringan kita tidak bisa mendaftarkan mitra baru ke website kita nanti akan meminta tolong pasti kepada update-update-nya. Bisa minta tolong 1-2 hari atau 1 minggu lah. Nah, tapi tidak bisa semuanya akan ditolong terus. Nah, ini perlu kita harus mandiri. Yang keempat adalah yang sangat penting itu tentang bagaimana kita pesan produk. Karena konsep di Suanghor ini sangat mudah Bapak Ibu semuanya, kita mengkonsumsi produk, kita rasakan manfaatnya, kita ceritakan, kita ajarkan, itu saja. Jadi kalau yang mitra-mitra baru, segera belajar bagaimana menggunakan website. Nah, yang kedua, kalau pertama itu masih bingung untuk kita pesan produk, kita lewat admin, bisa kita kalau kita bisa ajari tentang leadernya juga bisa tentang bagaimana di saat pertama mendaftar kita kalau mau perlu produk segera. Yang penting bagaimana jangan lupa untuk belajar dan mencoba, jangan takut mencoba salah untuk di website. Sekali lagi, nanti kalau Bapak Ibu semua mencoba login tapi diblokir, jangan bingung. Karena kalau salah 3 kali akan diblokir. Itu bisa dibuka lagi ke admin, tinggal info. Nomor sekian, nomor ID-nya siapa, ID-nya nomor itu, namanya siapa, mohon dibuka. Itu akan dibuka di jam kerja. Jadi tidak ada sesuatu yang menakutkan. Semua mudah dijalankan. Selanjutnya ini di Mansal itu mana ya? Membutuhkan kantor dibuka. Jadi intinya kita perbanyak di satu daerah tertentu, ya kita perbanyak mitra di situ, maka nanti akan disurvei, akan dipertimbangkan oleh perusahaan, semoga akan dibuka oleh kantor-kantor baru. Pak mau tanya kantor di Medan, di daerah mana? Di Jakarta bisa 13 hari. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau di kantor Medan, nanti kita akan share alamat lengkapnya di grup Angsa Emas. Kita akan, tapi untuk pengiriman produk itu dipusatkan dari Jakarta. Tadi sempat putus, Bung Har. Itu Pak Rendri ya? Sempat putus tadi. Baik, Bapak Ibu, untuk alamat kantor nanti akan di-share di grup ya. Tapi bisa saya sampaikan sekarang, yang di Medan itu ada di Jalan Sutrisno, nomor 162. Ya. Kelurahan Kota Maksum di Medan. Jalan Sutrisno, nomor 162. Kemudian ya ini juga dari Bu Fitriani, memang semua berharap ya setiap itu punya. Iya Pak. Ya Bu Fitri. Iya Pak, karena kan pengirimannya juga agak lama kan. Betul. Ya.
Ah, Ya mudah-mudahan, itu Pak. karena Aceh ini kayaknya lagi menyala nih Aceh. Mudah-mudahan cepat ada kantor di sana. Iya Pak. Ya Bu, kita doa bersama. Karena itu memang kebijakan dari kantor. Dan Iya. kita juga nggak paham secara spesifik apa saja syaratnya. Tetapi saya menduga, saya juga kalau mau buka cabang usaha itu ya memang di situ harus ada marketnya cukup ya. Artinya potensi marketnya cukup ya. Jadi biar biar nggak rugi mendirikan kantor ternyata nggak ada yang datang atau nggak ada yang belanja ke situ. Artinya aktivitasnya kurang. 1-2 orang ya Pak ya. Iya. Rugi. Saya yakin kalau Bu Fitriani sudah diamond pasti ada di situ Bu. Jangan khawatir, Insya Allah saya doakan. Insya Allah Pak. Semoga aja bisa ikut jejak Bapak-Bapak tuh. Amin, amin. Ini ada pertanyaan lagi Pak Hendri. Aceh. Apa strateginya supaya orang mau gabung itu bapak-bapak, karena yang tertarik kebanyakan ibu-ibu gitu loh. Maksudnya Nggak, nggak seperti itu juga seperti faktanya ya. Karena yang jadi diamond juga itu dari berapa sekarang? 3 diamond itu semuanya bapak-bapak ya. Satu aja yang Bu Vita, kemudian ada Pak Bima dan Pak Rusdi. Jadi faktanya seperti itu. Insya Allah tidak berdasarkan gender. jadi samalah bapak-bapak dan ibu-ibu, padahal kalau di ngopi itu kan kerjaannya bapak-bapak ya, kenapa ibu-ibu? Iya. Ya mungkin pas rezekinya putranya dapat itu gitu ya. Terus ada selanjutnya izin bertanya Pak Nurtio, apa strategi? Oh sudah nih. Ya. Oke sudah ya. Oke. Ini sudah. Ada yang lagi sampaikan Bapak Ibu semuanya sebelum kita tutup atau kita ada yang lain Pak? Silakan kalau pakai mic silakan. Jadi intinya pada malam hari ini kita membuka wawasan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa satu Selangor itu dijalankan oleh siapapun, karena melihat bukan instannya kita mendapatkan materi, mendapatkan uang, tetapi tentang keberlangsungan dari income dari Selangor untuk masa depan. Itu yang sangat menarik titik tekannya di sini. Jadi dan Bapak Ibu semuanya, ini memang kesempatan yang sangat bagi semua di Selangor ini. Ini ada mau tanya lagi Pak, web nama masih bisa dipakai? Masih Pak. Jadi Masih, webnya ya. bisa dipakai. Nanti Masih. masih bisa order, masih dari situ. Sebelum nanti migrasi secara resmi mungkin kita nunggu. Dan hari ini kan ada maintenance ya sampai jam 12 tadi. Nanti kita tunggu kabar berikutnya tentang website. Insya Allah website yang baru itu lebih keren. Ya. Kita lebih mudah sekali untuk mengenalkan. Tetapi kadang-kadang orang yang baru melihat dipandang itu ribet, biasa karena hal yang baru pasti dipandang itu sesuatu yang sulit, padahal itu akan memberikan banyak kemudahan kepada kita. Gitu. Betul. Silakan. Sekedar lagi Bapak Ibu semuanya, 3 menit lagi mungkin sebelum jam 9 kita akan akhiri ya. Nanti kalau yang nggak bisa hadir nanti saya share rekamannya ya. Jadi Bapak Ibu tetap bisa simak ulang apa yang kita sampaikan, dan juga kita yang tidak bisa hadir juga kita akan mendapatkan materi-materi setiap Zoom. Jadi ini adalah salah satu support daripada Angsa Mas. Jadi silakan Bapak Ibu semuanya yang belum menjadi follower daripada channel Angsa Mas Indonesia, silakan follow ya Angsa Mas Indonesia Official. Di situ akan banyak video-video yang terutama Zoom yang kita lakukan. Di situ ada rekamannya dan juga ada beberapa video-video yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu punya itu mungkin lain silakan nanti bisa kirim ke saya, nanti akan saya upload di situ. Jadi itu kita untuk mengenal atau mengenal, tapi intinya satu, nanti kalau
Ditampilkan itu tidak boleh menyebut nomor HP, menyebut nama, menyebut kontak. Jadi itu supaya dipakai untuk umum. Jadi kalau bikin video, bagaimana saya sudah bikin itu, silakan hubungi yang membantu video ini. Jadi jangan sampai kontak silakan nomor sekian. Jangan. Jadi kita harapannya semua akan dipakai. Sebagaimana di Indo 1, itu tidak ada nilainya video yang menyamakan masalah masa pribadi. Silakan ini ada Pak Simon, ada disampaikan Pak Simon dari Asmat. Ini ada satu pertanyaan lagi, Bung Har. Oke, silakan. Ya, oke. Izin tanya bagaimana seandainya kita dapat mengajak orang di bawah kita sudah dapat beberapa orang, tapi mereka tidak bergerak, bagaimana solusinya? Kita maksimalkan untuk memberikan informasi komplit ke mereka. Apa keuntungannya untuk bisnis Instructure, kemudahan-kemudahan apa, dan kira-kira apa yang kita bisa dapatkan di berbisnis dengan Instructure gitu ya. Nah, setelah itu tugas kita selesai, ya sudah, kita nggak perlu berharap orang itu mau join apa tidak. Jadi kita loncatin aja, ini kepentok sudah selanjutnya gitu Bapak Ibu. Jadi jangan fokus kepada orang yang tidak bergerak. Jadi kita nggak perlu mendorong mobil mogok Bapak Ibu. Jadi kita akan buang waktu ya. Cari aja orang yang mau bergerak dan fokus di sana. Saya yakin di Bung Har juga punya mitra seperti itu. Saya juga ada yang mitra seperti itu. Fokus saja yang mau aktif, yang mau dibimbing, yang mau dibina, yang mau dibantu. Ya, nggak usah buang waktu. Tinggal saja. Betul Pak Hendri. Jadi bukan hanya Pak Gus Cang sendiri ya. Betul Pak Gus Cang ini mitra baru saya dari Palembang nih. Jadi semua orang mengalami Pak Gus Cang. Jadi mitra-mitra yang kita ajak itu tidak semuanya aktif. Kita harus memahami karena mungkin kondisi orang itu beda-beda. Jadi jangan sampai kita hanya fokus yang tidak mau. Tetapi satu yang perlu kita ingat bahwa itu adalah mitra kita. Kita tetap sambung tali silaturahim sesekali tetap disapa Pak. Jadi itu pentingnya. Jangan sampai kita karena orang nggak jalan kita putus silaturahim. Jangan Pak. Jadi tetap kita sambung. Tetapi jangan sampai kita fokus terujuk orang yang tidak mau dibantu. Jadi tujuan kita di Selangor itu, jadi kita kalau saya sendiri Pak ya, sharing ya. Jadi bukan untuk mengajak orang supaya kita dapat keuntungan, tetapi kita mencari orang yang ingin mau dan siap dibantu. Nah, Betul. kalau itu nggak mau dibantu, ya sudah, tadi belum rezekinya. Kita membantu yang lain, membantu yang lain. Insya Allah Pak, ini Selangor itu yang bergabung itu masih berapa persen, mungkin nggak sampai 1%, Pak. Banyak luasan Ya. yang ini, Pak. Jadi tetap kita tiap hari tidak ada lelahnya terus siar tadi disampaikan oleh Pak Hendri, di mana yang menggerakkan hati orang itu bukan kita, Pak. Jadi tugas kita hanya siar sampaikan. Kita sudah sampaikan berbusa-busa, sudah lengkap penjelasannya. Ada yang nggak gabung, tapi ada Pak, sejak kita melihat video saya kirim itu, langsung daftar, langsung bergerak, itu juga ada. Itu namanya semua yang menggerakkan itu adalah Allah. Jadi tidak kita semua yang enggak. Tugas kita satu, siar, sudah sampaikan, jangan bosan. Ditolak jangan sakit hati, niat kita membantu orang, sudah itu sudah sampaikan lewat media sosial, lewat nggak ada yang komen, biarin itu tuh bukan urusan kita. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan, sudah, jangan peduli, jangan sampai kita baper ditolak. Jangan Pak, rugi kita Pak, ngapain kita baper Pak, wong kita mau menolong orang nggak mau ngapain, sudah kita cari yang mau saja. Jadi kalau ada Pak, ada yang nggak mau jalan, nggak apa-apa Pak, kita cari yang lain, yang mau lain, itu aja tambahan. Ya, betul. Silakan ada yang lain Pak, silakan sampaikan, mumpung kita masih ketemu. Dan jangan lupa Pak, Bapak Ibu tetap ikut di Zoom jam 19.45 lah, sampai jam 8 ya. Jadi besok akan disampaikan tentang bagaimana kita promosi Pak. Promosi kita besok akan sampaikan promosi ini ya karena ya besok itu. Besok Zoom pagi ya Pak ya? Siang. Malam Bu. Kalau nggak ada Zoom pagi ya? Zoom pagi kalau hari itu tidak ada Bu. Jadi Zoom pagi itu hari Senin sampai Rabu Bu. Hari Kamis libur ya. Jadi Senin sampai
sampai Rabu pagi, hari Jumat pagi. 30 Pak. Sore, Pak. Jadi yang pagi itu hari Senin, Selasa, Rabu, hari Jumat tanggal 2, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin itu Pak, malam Minggu, malam Senin, malam jam 20 itu programnya. Tetap kita akan share di pagi, kita ikuti ya setiap dari Zoom itu. Iya, Walaupun Pak. Terima kasih. bersama cara itu beda-beda. Jadi kita mesti dari baru macam visi ya, Bu. Ada dari ibu-ibu. Memang yang tadi bertanya itu yang ibu-ibu Pak, itu memang apa? Nah kebetulan saya dan Pak Hendri itu kita sudah apa itu ya, ini saya sampaikan, kita sudah bagi di jadwal secara rutin dalam 1 bulan. Kita bagi hari ini siapa yang ngisi, siapa petugasnya, sampai di situ manajemennya di Aksama sendiri. Jadi saya kebetulan dengan Pak Hendri itu tugasnya di malam malam Minggu Pak. Nah ini jadi nanti Bapak Ibu semua juga akan membentuk yang seperti ini. Jadi sekarang Bu Yuli itu sekarang perjalanan ke Cenggu Pak. Jadi timnya tetap jalan. Dari Bapak Ibu semua besok tetap undang karena Zoom ini Bapak Ibu semua itu akan membantu Bapak Ibu loh. Kalau Bapak Ibu menjelaskan masih kurang, belum istilahnya lengkap ilmunya, ya, belum pemahamannya belum punya semua, Bapak Ibu tinggal mengundang di Zoom. Ya, ini ada teman kemarin, ini ada peluang yang bagus. Bapak Ibu, kalau ada waktu saya kasih linknya, nanti malam datang. Nah setelah datang nanti Bapak Ibu follow up. Itu sederhana Pak. Jadi kita pikir mencari orang itu sulit, wah itu sulit, tidak Pak. Jadi semua ada jalannya, ada kemauan. Pak, ya memang saya sinyal saya itu di sana itu putus-putus nih Pak. Iya, putus-putus banget. Oke. Sama Hendri. Masih putus-putus, suaranya putus-putus. Lanjut Pak Hendri, mau sampaikan sinyal saya sama saya tadi. Oke, kita sudah 1 jam ya. Baik, Bapak Ibu, saya menyambung sedikit mengenai bagaimana kita menyambung jaringan atau memprospek orang ya. Jadi seandainya Bapak Ibu ada calon mitra yang mungkin Bapak Ibu tidak yakin atau kurang yakin untuk bisa menjelaskan, itu Bapak Ibu bisa meminta bantuan sponsornya. Kalau misalkan sponsornya belum bisa juga, di atasnya mintain, tolong. Pasti mereka akan bersedia ya. Saya sering juga dimintain untuk itu ya. Dengan senang hati Bapak Ibu. Pakai pihak ketiga gitu ya. Kalau misalkan nggak yakin untuk bisa menjelaskan ya. Begitu caranya. Dan yang terpenting itu jangan berhenti untuk bercerita saja. Bercerita mengenai manfaat kopinya, bercerita mengenai peluang usahanya. Songhor ini sudah kendaraan tepat Bapak Ibu ya. Banyak kemudahan. Kemudahan-kemudahannya ini sesuai dengan karakteristik kita sebagai orang Indonesia yang suka kemudahan-kemudahan. Ya. Di sini tempatnya di Songhor ini. Jadi sekarang kita tinggal bergerak saja. Gitu Bapak Ibu. Ya. Ada pertanyaan lain yang mungkin saya sinyalnya jelek. Ya. Silakan Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum jam malam ini kita tutup ya. Nanti tetap kita sambung. Nanti tetap kita di grup Angsamas maupun di grup masing-masing ya rekamannya. Juga tadi saya punya PR mau nge-share kantor Abang Songhor di seluruh Indonesia. Sekali lagi, Bapak Ibu semuanya manfaatkan peluang Zoom, peluang telekonferensi untuk menambah ilmu dan wawasan kita, di mana itu sebagai bekal kita untuk menyampaikan kepada mitra-mitra kita dan juga pemahaman kepada diri kita semuanya. Ternyata nggak ada pertanyaan nih Pak Hendri ya, mungkin kita cukupkan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya para player, para
leader dan juga para mitra Swangor semuanya dimanapun berada. Pada malam hari ini saya dan Pak Hendri ya mewakili saya. Kalau ada salah kilaf, kurang sempurna dalam penyampaian kesalahan dalam ucapan dan juga kurang sempurna dalam sikap juga, kami mohon sebesar-besarnya maaf kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Kita tetap sambut bahkan para leader yang saat ini sedang perjalanan ke Cianjur, semoga diberikan kelancaran, keselamatan kembali lagi ke Indonesia. Nanti akan memberikan semangat baru buat kita semuanya gitu Bapak Ibu semua. Amin. Amin. Ketemu lagi besok malam di Zoom, undangannya kita akan share besok ya. Nanti Bapak Ibu undang mitra, undang keluarga dan kita untuk menghadirinya karena tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat sepanjang ilmu itu untuk kebaikan. Ya mungkin itu dulu Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pun di Zoom malam hari ini. Itu Pak Hendri ya. Ya. Sama saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Hendri, Pak. Terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Pak Her, Terima kasih, Pak makasih Pak Maulus. Hendri. Pak Henry juga Saya Terima kasih. besar. Sampai ketemu besok di Zoom. Insya Allah. terima kasih. Ada Bu Angkasa. Dari Papua, terima kasih. Bu Ireng, makasih sudah membersamai. Bu Angkasa, Assalamualaikum semuanya. terima kasih Ya, terima membersamai. kasih.